Alhamdulillah Jumatan selesai dari komplek Masjid Darul Ulum SMA 11 dengan tema bahaya komer. Lengkapnya di sini, selengkapnya. Oke. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani Rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan memperbanyak amal soleh di hari Jumat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hanyalah khamar, yaitu minuman keras, maisir, yaitu judi, baik judi secara offline ataupun judi secara online. Kemudian ansab, yaitu berhala, patung yang disembah untuk dikorbankan. Kemudian azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Maka Allah katakan keempat hal itu adalah rijzun min amali syaitan, adalah hal yang menjijikkan dan itu adalah di antara perbuatan setan. Maka Allah katakan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah kalian atas empat hal ini supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Maidah ayat 90 ini Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan empat hal. Dan di antara yang Allah haramkan adalah al-khamru, yaitu minuman keras. Maka apa tolak ukur sesuatu itu disebut dengan minuman keras, disebut khamar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, beliau katakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, berdasarkan hadis ini maka khamar hukumnya haram. Dan apa tolak ukur seseorang itu dikatakan mabuk? Artinya mabuk secara nyata. Yang pertama adalah dia kehilangan kesadaran, artinya hilang akal. Dia tidak ingat setelah melakukan sesuatu.
sesuatu, tahu-tahu dia sudah berada di tempat B, padahal sebelumnya di tempat A. Dengan sebab dia minum minuman keras, minum khamar. Kemudian tolak ukur yang kedua adalah merasakan sensasi yang tenang, yang merasa nyaman, merasakan euforia sesaat, atau bahasa orang sekarang ngefly. Maka ketika terpenuhi dua hal ini, maka ketika dia mengkonsumsi sesuatu, dia telah mengkonsumsi khamar. Maka ini adalah dua indikator seseorang dikatakan mabuk. Jika indikator ini terpenuhi, maka orang ini telah mengkonsumsi khamar. Jemaah sekalian rahimakumullah, lantas apa bahaya khamar bagi diri kita dan bagi orang lain? Di antara bahaya khamar yang pertama adalah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat dari Allah maksudnya jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, beliau katakan, la'anallahul khamra. Allah Subhanahu wa taala melaknat khamr. Maka secara zatnya khamr itu telah Allah laknat. Kemudian beliau lanjutkan, wasyaribaha, orang yang minum khamr, wasaqiyaha, orang yang menuangkan khamr tersebut ke gelas, ke cawan, wadai'aha, orang yang menjual khamar tersebut, wa mubta'aha, orang yang membeli khamar tersebut, wa asiraha, orang yang memeras khamar tersebut, membuat perasan, menjadikan khamar tersebut, wa mu'tasiraha, orang yang mengambil hasil perasan tersebut, wa hamilaha, orang yang mengantarkan khamar tersebut, wal mahmulata ilaihi, orang yang minta diantarkan khamar tersebut. Maka dalam hadis ini jemaah sekalian rahimakumullah, setidaknya ada 8 orang yang terkena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab khamar. Yang pertama adalah orang yang minum khamar tersebut, pelakunya orang yang minum khamar tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang yang menuangkan khamar tersebut ke cawan. Meskipun dia tidak ikut minum, hanya menuangkan ke gelas, maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang menjual khamar tersebut, meskipun dia tidak ikut minum, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang membeli khamar tersebut, meskipun hanya dititipi membeli khamar, dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, orang yang memeras, menjadikan bahan-bahan tersebut menjadi khamar, dia terkena laknat. Kemudian yang keenam adalah orang yang mengambil hasil dari perasan khamar tersebut. Yang ketujuh adalah orang yang mengantarkan khamar tersebut, menjadi kurir, menjadi jasa pengantaran meskipun dia tidak ikut minum. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah orang yang minta diantarkan khamar tersebut. Maka kedelapan ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada di antara 8 orang ini yang tidak ikut minum khamar, namun dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara bahaya khamar bagi diri kita dan bagi orang lain. Kemudian yang kedua jemaah sekalian rahimakumullah, bahaya dari minum minuman keras adalah sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Sebab pada Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat atau bahkan beliau katakan, al-khamru ummul khaba'ith. Khamar, minuman keras itu adalah induk dari segala macam kejelekan, segala macam kejahatan. Maka kita lihat berbagai macam kejahatan yang terjadi awal mulanya karena minum khamar, minum minuman keras. Terjadi pencurian, pembunuhan, tawuran, perampokan, penggangguan. Maka awalnya karena mabuk terlebih dahulu. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan khamar ini adalah induk dari segala macam kejelekan. Kemudian beliau katakan, faman syaribaha lam tuqbal sholatu 40 yauman. Barang siapa yang dia minum khamar, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Artinya apa? Artinya ketika dia minum khamar, kemudian dia sholat, sholatnya tidak mendapatkan pahala. Sholatnya hanya sebagai penggugur kewajiban. Maka lihatlah betapa bahayanya khamar ini.
Ketika seseorang itu minum khamar, kemudian dia sholat, sholatnya tidak mendapatkan ganjaran apapun, tidak mendapatkan pahala apapun, hanya sebagai penggugur kewajiban. Ini adalah di antara bahaya khamar. Padahal kita tahu sholat itu adalah amal yang wajib, bahkan di antara rukun Islam. Maka dengan sebab khamar, sholat seorang tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian bahaya yang ketiga, jemaah sekalian rahimakumullah, terancam tidak masuk surga. Rasulullah SAW katakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, la yadkhulul jannata mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga orang yang kecanduan minum khamar. Maka kalau tidak masuk surga, maka ancamannya, kembalinya adalah neraka. Maka orang yang minum khamar terancam untuk masuk ke neraka. Kemudian bahaya yang keempat, disamakan seperti penyembah berhala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah pula, beliau katakan, mudminul khamri ka'abidi wasanid. Orang yang kecanduan minum khamar itu seperti orang yang menyembah patung, seperti menyembah berhala. Lihatlah bahaya dari khamar, seperti orang yang berbuat kesyirikan, seperti orang yang menyembah patung, menyembah berhala. Maka ini adalah di antara bahaya khamar yang harus kita jauhi. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, maka ini adalah 4 bahaya dari minum khamar. Yang pertama adalah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian yang ketiga, terancam tidak masuk surga. Maka artinya dia terancam masuk ke dalam neraka. Kemudian yang keempat, disamakan seperti penyembah patung, seperti penyembah berhala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah lindungi kita dari bahaya khamar ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sebagaimana Allah katakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Wahai Muhammad berkaitan dengan khamar dan maisir, berkaitan dengan minuman keras dan judi. Qul fihi ma itsmun kabirun. Katakanlah bahwa di dalam khamar dan judi itu ada dosa yang sangat besar. Wa manafi'ul linnas. Di samping itu dia punya manfaat bagi manusia. Maka lihatlah Allah katakan, khamar, judi itu ada manfaatnya bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi Allah katakan dosanya, bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maka ini adalah di antara alasan kenapa Allah mengharamkan khamar, karena bahayanya itu lebih besar daripada manfaat yang didapat. Dan kaidah ini berlaku untuk banyak hal. Sesuatu yang bahayanya lebih besar, maka itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu ini adalah bantahan, sanggahan bagi sebagian orang yang membolehkan minum khamar dengan sebab ada manfaatnya. Bahkan Allah katakan sendiri khamar itu ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Nah jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah sikap kita sebagai seorang muslim yang baik dalam menyikapi khamar ini? Maka di antara caranya adalah kita tiru para generasi terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku dulu adalah orang yang menuangkan khamar di rumahnya Abu Talha. Maka patut diketahui jamaah sekalian, khamar pada awal-awal Islam itu diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Namun khamar ini diharamkan secara bertahap, kemudian sampai diharamkan secara mutlak. Maka pekerjaan Anas bin Malik salah satunya adalah menuangkan khamar ke gelasnya Abu Talha. Kemudian turunlah ayat, kata Anas, yang menunjukkan tentang haramnya khamar. Kemudian ada sahabat yang menyeru tentang haramnya khamar. Kemudian Abu Talha pun berkata kepadaku, kata Anas, keluarlah wahai Anas, kemudian lihatlah suara apa itu. Maka aku pun keluar dan melihat ada sahabat yang menyeru dengan seruan, ketahuilah bahwa khamar telah diharamkan. Maka para sahabat berteriak bahwa khamar telah diharamkan pada saat itu. Maka seketika para sahabat yang masih menyimpan khamar, mereka pun membuang khamar tersebut ke jalan-jalan. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat
Bahkan jalan-jalan kota Madinah itu banjir dengan khamar. Saking banyaknya khamar yang mereka simpan. Maka lihatlah jemaah sekalian rahimakumullah, para sahabat ketika mereka telah disebutkan bahwa khamar itu diharamkan, mereka langsung membuang persediaan khamar tersebut. Maka mereka tidak menunda-nunda. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim yang baik seperti itu, mencontoh para sahabat, meniru para sahabat, generasi terbaik. Ketika sesuatu itu diharamkan, kita sami'na wa ata'na, kita dengar kemudian kita taat. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah kita memperingatkan bahaya khamar bagi keluarga kita, bagi masyarakat sekitar kita, bagi teman-teman kita, lingkungan kita. Khamar ini sangat berbahaya. Dan bagi para mereka memegang kekuasaan yang memiliki otoritas, maka hendaknya jangan sampai meloloskan toko-toko yang menjual khamar, outlet-outlet yang menjual khamar. Karena nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menanyai mereka. Patut diketahui bahwa khamar ini tetaplah haram meskipun dilegalkan. Maka khamar ini haram baik itu legal ataupun ilegal. Maka dari itu hendaknya mereka yang punya kekuasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika ditanya pada hari kiamat mereka bisa menjawab. Maka dari itu hendaknya kita sebagai masyarakat juga mengkondisikan, kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan sampai ada toko-toko yang menjual khamar. Kita selamatkan generasi muda kita, kita selamatkan anak-anak muda kita. Jangan sampai menjadi dampak, jangan sampai menjadi orang-orang yang menjadi korban bahaya dari khamar ini. Kita sudah tahu bahaya khamar ini. Kita sudah tahu dari berita-berita kejahatan yang terjadi dengan sebab khamar ini. Kita sudah tahu betapa banyak korban yang terjadi dengan sebab khamar ini. Maka dari itu hendaknya kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah lindungi kita, generasi muda kita dari bahaya khamar ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong pemimpin kita untuk memberantas tersebarnya khamar ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin.